Kembali lagi pemirsa Bos Online, masih bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post di program Tribun Seri Suara Rakyat. Kita juga masih bersama pengamat politik Pak Samahuddin Muharam. Nah, kita akan lanjut pemirsa terkait tema kita hari ini. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kita masuk soal tahapan. Kalau dari segi aturan main dan mekanisme pelaksanaan pemilu 2024 ini kan akan digelar serentak nih Pak. Iya. Nah, apa yang jadi tantangan dengan serentak ini Pak bagi komisioner ini Pak? Iya, jadi kan pemilu legislatif ya, pemilu presiden, dan saya kira KPU ini tidak susah lah ya, karena sudah beberapa kali juga melaksanakan soal apakah itu pemilu serentak lalu kemudian pemilu pilkada ya, pilkada serentak. Jadi menurut saya tidak ada sesuatu yang susah. Yang terpenting adalah itu tadi, harus menciptakan tadi koordinasi, kondusivitas di lingkungan KPU. Nah, karena tahapan yang paling berat yang menurut saya, yang penuh dengan tantangan itu adalah soal teknis di KPU gitu ya. Jadi tahapan-tahapan itu yang menurut saya yang penting, yang paling berat itu adalah soal tahapan daftar pemilih. Dari daftar pemilih sementara, lalu kemudian masuk ke pemilih tetap kemarin gitu ya, diplenokan di KPU RI, karena ini terkait soal hak konstitusi warga negara. Betul. Bicara soal demokrasi itu kan bicara soal kedaulatan. Nah, sehingga ini KPU itu harus memastikan tahapan data pemilih ini harus betul-betul dipastikan bahwa tidak ada suara rakyat yang tercecer. Tidak suara yang tercecer, karena ini terkait soal itu tadi, hak konstitusi. Nah, kemudian di situ juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan partai politik. Ya, caleg dan seterusnya, karena caleg ini kan dan partai politik itu kan konstituennya di situ. Betul. Konstituennya di situ. Nah, kapan ada suara konstituen itu yang tercecer, pasti mereka akan melakukan protes. Nah, ini soal tahapan DPT ini sangat erat kaitannya nanti dengan soal rekapitulasi. Ya, ketika misalnya pencetakan surat suara itu harus seiring dengan DPT. Karena dasarnya percetakan suara itu kan dari DPT, walaupun ada nanti toleransi lebihan 2,5%. Nah, kemudian nanti di rekapitulasi suara itu harus lurus itu, berapa jumlah surat suara yang dipergunakan, berapa DPT-nya surat suara, lalu kemudian berapa yang mempergunakan hak suara. Nah, itu harus dipastikan betul oleh penyelenggara pemilu di semua tingkatan, ya, terutama nanti di KPPS. Ya, di KPPS itu kan ya tahunnya berapa DPT yang diberikan, berapa surat suara yang harus sama. Karena kapan tidak sama, tidak lurus, tidak linear, maka itu bisa memberikan ruang ya kepada partai politik untuk melakukan keberatan, gugatan ya. Nah, sehingga itu harus dipastikan. Nah, jadi dua tahapan itu yang menurut saya yang paling berat nanti oleh KPU, soal DPT, kemudian soal rekapitulasi suara nanti di KPPS. Tadi sempat saya ingin tanyakan memang terkait tahapan apa yang paling berat, ternyata langsung dijawab soal dari DPS ke DPT Pak ya. Nah, ini memang di setiap pemilu ini walaupun dilakukan tahapan yang sedemikian rinci, nanti ada saja yang keberatan atau protes, atau yang baru saja protes setelah dilakukan pencoblosan. Ini sebenarnya apa sih masalahnya Pak? Iya, di KPU itu kan ada namanya DPT ya, daftar pemilih tetap, nanti ada daftar pemilih tambahan. Nah, ini dalam rangka mengakomodir yang tidak masuk di DPT. Nah, biasanya kan nanti di tahun 2024 di bulan Februari itu ada masyarakat ya yang sudah umurnya di 17 tahun. Nah, sehingga itu bisa saja sudah mempunyai hak pilih, lalu kemudian ya dimasukkan di DPTB, daftar pemilih tambahan. Karena begitu pentingnya hak konstitusi warga negara ini, ya, sehingga itu tadi harus dipastikan betul. Kemudian DPTB ini juga harus dipastikan nanti terkait soal apakah ada warga yang meninggal. Karena ini yang rentan juga konflik di bawah gitu ya. Karena jangan sampai ada warga yang sudah meninggal tapi masuk di DPT. Nah, kemudian ada yang tadinya misalnya umur 17 tahun tapi dia masuk polisi dan seterusnya, atau TNI dan seterusnya, otomatis kan haknya untuk memilih itu sudah batal. Nah, sehingga itu harus dipastikan betul ya soal hak konstitusi ini ya. Jadi DPT, DPTB, nanti ada lagi DPTBB.
Kalau Pak Samudin melihat ini Pak terkait DPT ini, adakah faktor dari masyarakat pemilihnya sendiri sebenarnya yang kurang aktif Pak untuk aku nih sudah terdaftar apa belum gitu Pak? Kira-kira ada faktor itu nggak Pak? Iya, memang ada juga sih ya faktor masyarakat yang kurang atau enggan untuk membuka website KPU. Padahal KPU itu kan sudah membuka, ada link yang apa namanya yang sudah mereka buat. Tinggal mengklik itu sesungguhnya nama kita itu terdaftar di situ. Apakah sudah terdaftar atau belum? Ya, ataukah kemudian nama kita itu masuk di salah satu anggota partai atau tidak. Jadi KPU itu sudah membuat mekanisme transparan seperti itu. Jadi tidak ada sesungguhnya alasan untuk apa namanya masyarakat yang haknya untuk memilih itu terabaikan. Karena di awal itu sebenarnya penyelenggara pemilu sudah membuka akses untuk bagaimana kemudian masyarakat itu mempergunakan link itu ya, website KPU itu untuk mencari informasi terkait soal data-data apakah kemudian mereka sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jadi idealnya sebenarnya dicek sebelum jauh-jauh hari Pak ya, harusnya Pak ya? Iya, seharusnya begitu. Ya, jadi kemarin kan lama tuh dibuka oleh KPU gitu ya, untuk kita melihat data kita apakah sudah terdaftar atau belum gitu ya. Karena yang ditakutkan itu kan kalau data kita masuk kalau dulu kan ada namanya data pemilih ganda. Misalnya kita mempergunakan hak pilih kita di desa A, lalu kemudian daftar juga di desa yang lain. Nah, sehingga itu harus dipastikan betul oleh KPU ya, jangan sampai ada data pemilih ganda itu. Termasuk juga proaktifnya dari masyarakat Pak ya? Iya, termasuk sebenarnya soal demokrasi ini kan sesungguhnya adalah bagaimana kemudian masyarakat proaktif ya berpartisipasi dan seterusnya. Nah, kalau berkaca ke pemilu sebelumnya ini memang ada tragedi juga yang terjadi. Ini ada beberapa penyelenggara di tingkat TPS dan kelurahan desa yang sampai meninggal dunia Pak karena kelelahan. Nah, mungkin Bapak melihat dari KPU RI sekarang gimana sih untuk mengantisipasi hal demikian supaya nggak terjadi lagi Pak? Ya, jadi hari ini kan apalagi pemilihan serentak. Pileg serentak, sehingga memang ya KPU itu ya harus dari awal mengantisipasi soal itu. Yang pertama ya menurut saya ya soal seleksi penyelenggara di tingkat bawah. Umurnya, soal kesehatannya itu harus dipastikan betul bahwa mereka siap 3 hari atau seminggu sebelum pileg itu dan 3 hari setelah pemilu itu harus dipastikan bahwa mereka secara ini ya dia mampu menyelenggarakan tahapan ya, terutama pasca sebelumnya dan pasca rekapitulasi penggunaan hak suara itu harus dipastikan. Oleh karena itu ya pada saat rekrutmen KPPS itu ya harus dipastikan kesehatannya seperti apa. Ini kan banyak juga yang yang salah ya. Maksudnya salah dalam tanda kutip, misalnya kesehatannya atau umurnya tidak memenuhi syarat untuk ini menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc KPPS, tapi dipaksakan. Itu yang kemudian juga menjadi banyak yang korban begitu ya. Nah, ini harus dipastikan sebenarnya. Kemudian yang kedua terkait jangan di TPS itu banyak pemilih ya. Katakanlah misalnya karena kan ini ada beberapa surat suara yang harus dihitung kan. Betul. Mulai dari DPD, DPRD, kabupaten kota, kemudian DPR RI, belum lagi DPD dan calon presiden dan wakil presiden. Nah, artinya kalau di situ di pemilih di setiap TPS itu melebihi daripada 500, maka itu kemudian itu kan rentang untuk sampai tengah malam. Betul. Ya, itu tengah malam sampai perhitungan surat suara itu ya. Nah, ini menurut saya kalau bisa tuh diminimalisir. Artinya TPS ditambah Pak ya? Iya, TPS ditambah. Jadi kalau misalnya di setiap TPS itu ya dimaksimalkan saja 300. Jangan 500. Kalau kemarin kan di Pilkada ada yang sampai 800 gitu ya. Nah, ini menurut saya potensi terjadinya penyelenggara baik yang sakit, kelelahan, apalagi korban sampai meninggal dunia. Nah, ini kan harus dihindari, diminimalisir lah kira-kira seperti itu. Dengan cara bebannya dibagi dari Pak ya? Ya, dengan itu tadi memperbanyak TPS. Di samping itu rekrutmennya juga harus pastikan bahwa memang kesehatan penyelenggara di tingkat
bahwa itu dipastikan bahwa mereka betul-betul fit begitu. Baik, nah kita bahas sedikit terkait Bawaslu nih Pak. Memang komisionernya ini lebih dulu dilantik sebelum KPU Provinsi Kalsel. Nah, Pak Samudin ini melihat perkembangan konsolidasi mereka selama beberapa bulan belakang ini di Bawaslu Kalsel gimana Pak? Jadi di Bawaslu itu ini kan ada beberapa yang baru ya. Kemudian memang juga ada dari Bawaslu Kabupaten Kota ya, ada beberapa. Nah, Bawaslu ini sesungguhnya harus dia lebih banyak paham terkait soal apakah itu PKPU ataukah soal Perbawaslu, apalagi peraturan perundang-undangan. Ya kan, karena yang diawasi ini adalah kerja-kerja KPU. Itu satu. Nah, karena kalau dia tidak paham terkait soal tahapan, soal teknis, soal peraturan dan seterusnya yang dikerjakan oleh KPU, ya mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Pengawasan terkait soal kampanye dan seterusnya, pengawasan terkait soal caleg yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu kan bisa saja ya masyarakat yang memberikan informasi dan seterusnya. Nah, tapi ada tahapan-tahapan soal teknis di KPU itu yang harus dipahami betul oleh Bawaslu, karena tahapan-tahapan di KPU itu oleh masyarakat agak susah kan untuk melakukan deteksi gitu ya terkait soal tahapan-tahapan itu. Yang bisa pintu masuk untuk itu adalah Bawaslu. Nah, kalau Bawaslu tidak paham mekanisme atau soal-soal teknis di KPU itu kan timbul celah Pak ya. Akan pelanggaran itu bisa saja karena permainan itu di soal teknis itu kan bisa jadi nanti soal misalnya rekapitulasi suara, bagaimana kemudian pergeseran suara dari KPPS ke PPS ke PPK sampai di tingkat kabupaten kota. Nah, rentang-rentang itu kan yang potensi-potensi terjadinya perubahan surat suara. Artinya kata kuncinya ini pemahaman atas aturan-aturan dan PKPU ini penting Pak ya, supaya Bawaslu itu bukan cuma mengikuti aja kegiatan KPU ke sana kemari itu, ya, tapi memang pengawasannya itu yang dilakukan Pak ya. Pengawasannya yang menurut saya yang harus, ya kan KPU itu kan ada namanya pengawasan pencegahan. Ya, jadi tidak perlu berpikir soal penindakan. Jadi bagaimana melakukan pencegahan? Pencegahan itu kan paling tidak tahu aturan. Kalau tidak tahu aturan, bagaimana caranya untuk melakukan fungsi pencegahan Bawaslu gitu ya. Nah, oleh karena itu Bawaslu itu harus intens melakukan pengawasan. Selama ini kalau saya melihat ini kan banyak kerja Bawaslu itu bersifat formalitas di tingkat baik itu di provinsi, kabupaten, kota, itu bersifat formalitas. Banyak sekali soal-soal teknis, tahapan itu Bawaslu kurang kurang melakukan pengawasan lah. Kita bukan berarti Bawaslu kita suruh untuk melakukan intervensi, tapi ya itu tadi harus dia berada di tempat siap tahapan-tahapan, karena kan biasanya KPU dan Bawaslu itu kan saling jaga marwah lah kira-kira seperti itu ya. KPU pada sisi lain tidak mau diintervensi, tidak mau diintip dan seterusnya. Tapi pada sisi lain ya Bawaslu mempunyai kewajiban untuk melakukan fungsi pengawasan itu. Ya, jadi sehingga itu ya saya kira harus baik KPU maupun Bawaslu harus itu tadi menjaga sinergitas, membangun soliditas itu dalam rangka menciptakan pemilu yang berintegritas. Karena kalau risikonya kurang paham aturan-aturan tadi, bahkan pelanggaran di depan mata pun bisa nggak tahu Pak ya. Ya itu apalagi kan jumlah personal Bawaslu itu lebih sedikit dari KPU. Nah, kalau dari pengalaman Pak Samudin dulu nih, yang dirasa apa pernah dirasakan Pak, mungkin godaan-godaan atau tekanan bahkan dari eksternal Pak dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara nih Pak? Sebenarnya partai politik, caleg itu tidak pernah mengajak ya Pak, tidak pernah untuk kemudian menggoda, mengintervensi kita ya. Tinggal kita sih sesungguhnya, artinya ya KPU itu tadi harus tetap menjaga integritas, independensi, kalau perlu ya selama tahapan pemilihan legislatif presiden itu kalau perlu ya hindari untuk ketemu dengan caleg-caleg dan seterusnya. Kalau misalnya caleg mau mendapatkan informasi dan seterusnya, datang saja ke kantor KPU. Saya ke kantor KPU, karena kalau KPU sampai mendatangi caleg itu menjadi sebuah
pertanyaan gitu ya. Jadi hindari ketemu, karena kalau tidak ingin difitnah penyelenggara pemilu ya salah satunya ya harus menghindari itu. Kalau sudah dihindari itu artinya kita sudah terus mempertahankan integritas, menjaga independensi. Setelah pasca pemilu ya tidak ada urusan dengan orang ngomong bahwa KPU tidak berintegritas dan seterusnya. Yang penting kita sudah membangun soal itu. Ya jadi ya di awal itu memang ya harus dihindari bagaimana kemudian ketemu dengan cali dan seterusnya. Artinya walaupun sebelum sebagai penyelenggara ini berteman atau bersahabat, tapi tahan dulu Pak ya. Tahan dulu lah selama proses tahapan itu. Karena ya kalau dulu yang ketua Bawaslu RI itu Pak Prof Muhammad. Jadi ketika ada indikasi saja, foto saja yang ada yang melaporkan berfoto dengan salah satu caleg, itu tidak ada ampun. Penyelenggara ya dianggap tidak berintegritas dan melanggar soal etika. Ya, jadi kalau mau ketemu ya silakan. Begitu juga para caleg ya, orang partai politik, kalau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan misalnya, ya datang saja ke KPU. Tidak perlu misalnya menelpon dan seterusnya. Ya, jadi silakan datang ke KPU, silakan datang ke Bawaslu untuk mendapatkan informasi ya atau mau konsultasi dan seterusnya.